Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dapat bertemu lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Gunawan, yang mana minggu yang lalu telah Bapak sampaikan terkait materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang janji. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan pada hari ini, baiklah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita belajar bersama, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang materi menjaga janji yang pernah dulu Bapak sampaikan. Apakah adik-adik semua sudah bisa, sudah paham atau sudah mengerti? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan kembali terkait menjaga janji. Pengertian janji tersendiri adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat pengertian lain. Menyebutkan bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Nah, di sini ada macam-macam janji. Ya, di sini ada macam-macam janji. Yang pertama, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, janji terhadap diri sendiri, dan yang ketiga, janji terhadap sesama manusia. Nah, yang pertama, janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya adalah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku akan kuserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Dan yang kedua adalah janji terhadap diri sendiri. Artinya salah satunya contoh ketika kita mempunyai nazar. Nah, itu salah satu janji kita terhadap Allah, itu yang harus ditepati oleh kita. Contohnya adalah ketika kita misalkan setelah melaksanakan ujian. Nah, setelah melaksanakan ujian, kita lulus, saya akan bernazar untuk menyembelih kambing misalkan. Nah, di situ nazar itu harus ditepati oleh kita, tidak boleh tidak ditepati. Kalau kita ingkar kepada janji kita, berarti kita ingkar kepada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, janji terhadap sesama manusia. Contohnya adalah misalkan saya akan hidup bersama terhadap orang yang saya cintai. Nah, itu adalah janji terhadap sesama. Artinya harus ditepati juga, karena janji terhadap sesama kalau tidak ditepati ya kita berarti ingkar kepada Allah. Nah, itu macam-macam janji. Dan yang selanjutnya yaitu tentang hukum memenuhi janji. Yang pertama adalah sunnah memenuhinya, artinya boleh ditinggalkan. Misalnya orang yang berjanji untuk meninggalkan sesuatu yang tidak diperintahkan agama. Misalnya, sejak hari ini saya tidak akan makan sambal. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan yang contoh yang kedua adalah sunnah tidak memenuhinya. Contohnya seperti orang yang berjanji dan bersumpah akan melakukan suatu perbuatan. Misalnya, jika saya lulus sekolah SLTA, misalkan saya mau kursus menjahit, ternyata dalam perjalanan berubah pikiran. Nah, selanjutnya orang tua mengizinkan saya akan kuliah di Universitas
misalkan Islam ya. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu hukum memenuhi janji. Dan yang ketiga yaitu tentang hikmah menepati janji. Nah, di sini ada beberapa contohnya tentang hikmah menepati janji. Dengan menepati janji, kita akan terhindar dari sifat munafik. Dengan menepati janji akan menjadi orang insya Allah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hikmah menepati janji adalah dengan menepati janji kita akan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah salah satu hikmah tentang menjaga janji. Dan yang selanjutnya, bahaya tentang ingkar janji. Yang pertama, dengan mengingkari janji orang itu termasuk orang yang munafik. Nah, contoh yang kedua, dengan mengingkari janji maka semakin dijauhkan dari surganya Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingkari janji maka tidak akan dipercaya oleh orang lain. Artinya ingkar itu sangat tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya harus ditepati dan harus dilaksanakan. Sebagai penutup atau kesimpulan, janji merupakan perkataan atau pernyataan atau kesediaan atau kesanggupan yang harus ditepati dan dilaksanakan. Dan ketika kita berjanji terhadap Allah, ketika kita berjanji terhadap diri sendiri, ketika kita berjanji terhadap sesama manusia, itu adalah janji yang harus ditepati oleh kita semua sebagai kaum muslimin wal muslimat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga janji kita terhadap Allah, terhadap diri sendiri, dan terhadap manusia. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.